Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di sesi belajar online. Materinya yaitu mengenai proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal pada vektor di R3. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal biasa disebut dengan proyeksi panjang vektor ortogonal. Hasilnya nanti itu berupa angka. Lalu untuk rumusnya, proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Vektor A pada vektor B. Nah, di sini bisa kalian lihat panjang vektor C itu didapat dari vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Jadi karena di sini pada B, ini di sini pada B gitu ya, pada B. Maka yang jadi di bawah ini juga B. Nah, sekarang kita lanjutkan. Proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Vektor B pada vektor A. Berarti di sini panjang vektor C didapat dari vektor A dot vektor B per panjang vektor A. Karena di sini pada A, maka di sini juga yang di bawah itu vektornya A, panjang vektor A. Gampang ya. Langsung ke contoh soal. Siapa tahu dari penjelasan Ibu tadi masih ada yang belum paham. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini diketahui vektor A komponennya 3, 2, 4. Vektor B komponennya 0, 3, negatif 4. Tentukan proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Jadi vektor A pada vektor B, proyeksi skalar. Nah, di sini karena vektor A pada vektor B, maka rumusnya adalah vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, vektor A dot vektor B, ini rumusnya gimana ya? Masih ingat nggak? X kali X tambah Y kali Y tambah Z kali Z. Nah, di sini berarti X kali X, 3 kali 0. Ditambah 2 kali 3. Ditambah 4 kali negatif 4. Nah, di sini kita tulis 3 kali 0 ditambah 2 kali 3 ditambah 4 kali negatif 4. Selanjutnya per, yang bawahnya apa? Panjang vektor B. Panjang vektor B berarti rumusnya yang pakai akar. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Berarti akar X kuadrat berarti 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 4 dikuadratkan. Nah, gitu. Lalu hasilnya 3 kali 0, 0. 2 kali 3, 6. 4 kali negatif 4, negatif 16. Dibagi 9 tambah 16 berapa? 25 dalam akar. Sekarang kita operasikan. 0 tambah 6 tambah negatif 16 berapa? Negatif 10. Dibagi akar 25 berapa? 5. Jawabannya berapa? Negatif 2 nih kan. Bentuknya apa di sini? Negatif 2, angka. Kita lanjut lagi ya. Insya Allah bisa, mudah ini ya. Kita lanjutkan ke proyeksi vektor. Nah, proyeksi ortogonal vektor. Di sini ya. Proyeksi vektor ortogonal itu objek yang diproyeksikan adalah vektornya. Jadi kalau tadi itu panjang vektornya, kalau sekarang itu vektornya. Hasilnya juga dalam bentuk vektor. Kalau tadi proyeksi skalar, hasilnya angka. Kalau proyeksi vektor ortogonal itu hasilnya adalah vektor. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya proyeksi vektor ortogonal A pada B. Nah, di sini C didapat dari A vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikalikan vektor B. Nah, berarti pada B yang bawah kayak tadi lagi ada B-nya, berarti B. Bedanya di sini ada kuadratnya lalu dikalikan vektor itu lagi. Kemudian proyeksi vektor ortogonal B pada A. Nah, pada A berarti rumusnya vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A dikuadratkan dikalikan vektor A. Nah, karena pada A berarti yang bawahnya A. Kemudian di sini dikalikan lagi dengan A juga. Nah, untuk contoh soalnya.
Diketahui vektor A 6, negatif 4, 2. Vektor B 4, 2, negatif 2. Tentukan proyeksi ortogonal vektor A pada B. Nah, ini kurang ortogonal ya. Di sini kita langsung ke rumusnya, karena vektor A pada B berarti yang bawahnya B, kemudian dikalikan B. Rumusnya apa? Vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikalikan vektor B. Vektor A dot vektor B berarti kayak tadi lagi 6 kali 4. Nah, 6 kali 4. Negatif 4 kali 2. Nah, negatif 4 kali 2. 2 dikalikan negatif 2. 2 kali negatif 2. Dibagi panjang vektor B. Vektor B-nya mana? 4, 2, negatif 2. Berarti karena panjang maka kita akar. Akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Nah, setelah itu di apa? Dikuadratkan dikali vektor B. 4, 2, negatif 2. Ini sama ibu tak susun ke bawah ya biar mudah penulisannya. Lalu kita hitung 6 kali 4, 24. Negatif 4 kali 2, negatif 8. 2 kali negatif 2, negatif 4. Dibagi 4 kuadrat 16 ditambah 4 ditambah 4. Akar 24. Akar 24 dikuadratkan jadinya 24. Nah, gitu. Dikalikan 4, 2, negatif 2. Nah, di sini kita hitung 24 dikurangi 8 dikurangi 4. Berapa? 12 dibagi 24. Kalau kita sederhanakan jadi 1/2. Dikalikan 4, 2, negatif 2. Hasilnya berapa? Setengah kali 4, 2. Setengah kali 2, 1. Setengah kali negatif 2, negatif 1. Nah, kalau tadi cuma angka, kalau ini bentuknya adalah vektor. Paham ya anak-anak ya? Itu tadi penjelasan singkat dari ibu. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau kalian masih belum paham, maka kalian bisa tanyakan ke ibu ya. Cukup sekian dari ibu. Semoga kalian tetap sehat-sehat, selalu jaga kesehatan. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.